Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi hari ini merupakan pengganti kuliah untuk hari Senin kemarin ya. Jadi sekarang Jumat 20 Mei merupakan pengganti dari hari Senin tanggal 16 Mei. Pertama, untuk absensi setelah UTS itu nggak ada absensi, tetapi dirubah menjadi pengerjaan tugas. Jadi ketika kalian nanti sudah mengerjakan tugas atau soal evaluasi di minggu 9, maka kotak kecil di samping sebelah kanan itu akan secara otomatis tercentang kalau sudah submit. Nah, jadi nanti saya ngecek absensinya dari situ, dari pengumpulan tugas. Sudah mengumpulkan atau belum, itu sebagai acuan untuk absensi setelah UTS. Nah, untuk minggu kemarin, minggu ke-9 kan sudah membahas mengenai otomata hingga non-deterministik. Begitu juga untuk videonya sudah saya taruh di link. Setelah itu, yang baru saya tambahkan adalah di materi ke minggu ke-9 itu kan sudah ada soal evaluasi. Bentar, saya scroll. Nah, ini kan sudah ada soal evaluasi, namun belum saya bikinkan konten untuk ngupload. Nah, barusan sudah saya create ya submission-nya. Jadi silakan untuk soal evaluasi minggu ke-9, silakan dikerjakan menggunakan kertas A4 atau folio bergaris terserah yang ditulis tangan dan menggunakan pulpen biru, di mana hasil jawaban kalian di-scan dengan baik dan lurus dan terbaca ya. Lalu upload ke sini berupa file PDF. Nah, deadline-nya adalah hari Senin. Jadi hari Senin minggu depan ini, tanggal 23 Mei 2022 jam 23.59. Terus untuk soalnya juga sudah saya screenshot ulang, sudah saya sertakan di sini. Jadi untuk soalnya itu terdapat gambar diagram grafnya seperti ini. Lalu kalian silakan dicari semua komponennya, yaitu dari Q, sigma, delta, S, F. Lalu silakan buat tabel deltanya ya, tabel. Terus tentukan otomata ini termasuk ke dalam DFA atau NFA, deterministik atau bukan non-deterministik. Lalu terdapat 3 string. Nah, tentukan juga string tersebut diterima atau ditolak oleh otomata ini. Seperti itu. Saya rasa sama persis seperti yang di pembahasan ya, di pembahasan materi. Ada yang mau ditanyakan tentang soal evaluasi minggu ke-9? Nggak ada ya? Saya izin tanya, Kenapa? sebentar. Ya, Yang DFA itu yang ada apa bolak-balik atau gimana lupa saya. DFA. Bentar. Bedanya DFA sama NFA itu kalau DFA pada fungsi transisinya itu hanya memiliki satu aja. Bentar. Nah ini hanya ada satu. Sedangkan untuk NFA itu bisa satu, bisa dua, tiga, dan seterusnya, atau bisa kosong. Nah, paling gampangnya adalah kelihatan ketika kalian buat, bentar, mana ya tabel. Nah, yang paling gampang dilihat itu ketika kalian gambar berupa tabel
tabel transisi ya. Ketika semua ini isinya 1, 1, 1, ini misalkan 1, 1, 1, maka fix dia itu adalah DFA, deterministik. Tetapi kalau ada satu aja yang isinya 2 kayak ini, berarti itu sudah termasuk NFA. Atau misalkan ini 1 ya, ini isinya 1, tetapi yang di sini isinya kosong, kurung kurawal. Nah, itu berarti NFA kayak ini. Bentar. Untuk materi yang hari ini, nah, kelihatan nggak PPT saya? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Pokoknya kalau ada kosong atau 2, berarti sudah fix itu adalah NFA atau non-deterministik. Tetapi kalau misalkan semua sel ini isinya 1, ya berarti dia adalah apa? Kalau 1 DFA. semua, DFA, deterministik. Seperti itu, gampangannya seperti itu. Kalau sudah diplot di tabel itu lebih gampang ngeceknya. Tapi kalau masih berupa seperti ini, ya kalian ceki satu-satu atau kalian gambar. Gitu. Atau kalian bikinkan tabelnya. Jadi ketahuan dia termasuk DFA apa NFA. Seperti itu. Mungkin kalau masih berupa graf itu agak kesulitan ya kita ngecek dia itu NFA apa DFA. Tetapi kalau misalkan atau gini, kalau berupa graf itu berarti misalkan graf ini ya, Q0 dengan input A sama B. Berarti Q0 ini harus punya 2, ya, harus punya 2 panah keluar dari dia. Jadi dari state-nya Q0 itu harus punya 2 panah yang keluar. Contohnya ini. Ini ya, panah keluar 1, 2. Misalkan panahnya cuma 1, berarti fix itu NFA. Atau panahnya ada 3, Bu. Wah, berarti itu juga NFA. Itu tergantung. Misalkan inputnya ada 2 ya, berarti setiap state ya, Q1, Q2, Q3 ini harus memiliki 2 panah yang keluar. Gitu. Nggak boleh 1 atau nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Harus punya 2 panah yang keluar dari state tersebut. Atau dari setiap state di otomata tersebut. Berarti itu adalah deterministik atau DFA. Tapi kalau misalkan lu ini kok ada 3 panah, berarti sudah fix itu adalah non-deterministik atau NFA. Atau misalkan kurang dari 2 atau bahkan nggak punya panah atau hanya 1, itu NFA. Seperti itu kalau misalkan yang diketahui hanya grafnya saja. Kalau tabelnya yang diketahui maka lebih mudah lagi. Oke, masih bingung atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya. Oke, itu untuk yang minggu ke-9 ya, soal evaluasi. Lanjut kita ke minggu yang ke-10. Jadi untuk materinya sudah saya upload di Elitak juga. Terus, nah di sini juga ada soal evaluasi minggu ke-10. Intinya sama, dikerjakan di kertas A4 atau folio, ditulis tangan, menggunakan pulpen biru, di-scan dengan baik dan lurus, upload berupa file PDF. Nah, deadline-nya adalah Senin minggu depannya lagi. Kalau tadi Senin tanggal 23, maka deadline yang soal evaluasi minggu ke-10 adalah 30 Mei. Jamnya tetap. Nah, di sini ada 2 soal. Jadi terdapat 2 NFA, sama-sama sudah diketahui state awal, state akhirnya, lalu tabel transisinya. Kalau sudah terlihat seperti ini ya, sudah terlihat kosong sama 2, maka ini sudah fix NFA dan ini juga NFA. Terus kalian cari Q, sigma, sama transisinya, lalu digambar diagramnya. Itu diupload di Elita. Itu untuk tugas yang minggu ke-10. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke materi ke minggu 10? Halo, Bu.
Ada ya? Maka kita lanjut ke materi ke minggu 10, cuma ada 23 slide aja kok. Oke. Kita masuk ke pembahasan otomata hingga non-deterministik part yang kedua, di mana capaian pembelajarannya adalah mahasiswa dapat memahami bagaimana cara mendeskripsikan sebuah NFA dari tabel fungsi alihan atau tabel fungsi transisi. Konten yang di dalamnya adalah pembahasan contoh soal. Oke, jadi yang pertama diketahui ya, diketahui sebuah NFA dengan nama A. Saya pakai laser pointer. A, Q, sigma, delta, S, dan F. Di mana S-nya atau state awalnya adalah Q0. Lalu diketahui F atau fungsi atau state akhirnya, final state-nya adalah Q1 dan Q2. Terus diketahui tabelnya seperti ini, tabel transisinya, maka silakan dicari Q, sigma, Q ini kan state, semua state, inputnya apa aja, lalu delta atau fungsi transisinya. Selain itu, gambarlah juga diagramnya. Nah, jawabannya yang pertama adalah, enggak, saya sudah hore tadi. Pertama kan dicari Q. Q berarti ini. Semua yang ada di baris itu adalah Q. Maka kalian tulis Q0. Kalau ini ada 4, ya kalian tulis Q0, Q1, Q2, Q3. Setelah itu, cari sigma. Sigma adalah apa? Input. Input berarti, nah, kolom yang di atas ini. Ada 3, yaitu A, B, C. Oke, sudah ketemu untuk Q dan sigma, maka kita lanjut ke delta. Nah, delta ini merupakan fungsi transisi setiap elemen atau setiap state-nya. Di sini ya, gampangannya gini, kalau diketahui tabel, kalian hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini enggak dihitung, 10, 11, 12. Ada 12. Berarti jawabannya ini dari sini ke sini harus ada 12 juga. Gitu. Kalau saya, biasanya saya bagi-bagi berdasarkan state-nya. Jadi yang pertama saya ngerjakan state yang Q0 dulu, baru state yang Q1, lanjut yang Q2, dan yang terakhir adalah yang Q3. Biar gampang ngeceknya dan nggak ada yang kelewatan. Gitu. Pertama, kita kerjakan dulu ya yang Q0. Q0 dengan input A ke Q1. Nih. Lanjut Q0 dengan input B ke Q2. Q0 dengan input Q3. Q0 dengan input B ke Q3. Q0 dengan input C, dia ke Q0. Gitu. Bingung nggak untuk step yang ini? Enggak, Bu. Enggak ya. Jadi sama begitu seterusnya untuk yang baris Q1 input A, Q1 input B, Q0 ya. Terus Q1 input Q3, input C berakhir di Q3 sama ini Q2 input A berakhir di Q3, Q2 input B berakhir di Q1, terus ini kan kosong, maka nggak perlu digambar. Ya wis di skip ke langkah selanjutnya, yaitu Q3 dengan input A, Q0, Q3 dengan input B, Q1, Q3 dengan input C, berakhir di Q2. Seperti itu jawabannya. Jadi make sure ini dihitung ulang, kalau sudah 12 berarti wis benar, nggak ada yang kelewat atau nggak ada yang
berlebihan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk slide ini sebelum lanjut ke berikutnya? Nggak ada ya. Lanjut. Nah, langkah selanjutnya adalah menggambar diagramnya. Seperti biasa sudah saya jabarkan step by step ya. Yang pertama, step pertama adalah identifikasi state awal atau start state. Gambar terlebih dahulu di sebelah kiri. Nah, di sini sudah saya beri panah S kecil sama dengan Q0. Berarti di sini state awalnya adalah Q0, maka kita gambar dulu Q0 di bagian kiri, lalu kita tambahi panah dan tulisan start. Oke, step 1 sudah selesai. Lanjut ke step 2, yaitu gambar state lainnya dan beri double lingkaran khusus untuk state akhir. Terus tahunya gimana, Bu, state akhir? Lihat di bagian yang F ini. Di sini untuk state akhirnya adalah Q1 dan Q2. Terus untuk state-nya ada apa aja, lihatnya di mana, Bu? Lihatnya di sini. Di baris Q0 ini, yang saya tandain merah. Di sini ada 4, berarti kalian gambar. Q0, Q1, Q2, Q3. Atau Q1-nya di bawah sini juga boleh. Q0, Q1, Q2, Q3 boleh, terserah. Setelah itu, khusus untuk yang final state atau state akhir, kita kasih double lingkaran, yaitu Q1 dan Q2. Oke, ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Ada yang bingung nggak? Kak, mending tanya dari sekarang aja. Oke, kalau diam saya anggap nggak ada ya. Lanjut, langkah yang ketiga, step yang ketiga adalah gambar fungsi peralihan pada baris ke-1, kolom ke-1. Nah, yang saya tandain merah ini. Berarti di sini dari state Q0 dengan input A berakhir di Q1. Maka saya harus menggambar panah dari Q0 ke Q1 terus inputnya A. Ini ya, panahnya yang saya tandai itu yang berwarna merah. Dari Q0 ke Q1, terus inputnya adalah A. Lanjut, baris ke-1, kolom kedua. Maka saya lagi gambar yang ini. Jadi ada 2 panah, yaitu sama-sama dari Q0 awalnya, dan berakhir di Q2 dan Q3. Q2 dan Q3. Terus inputnya apa, Bu? Ya, inputnya sama. Dua-duanya adalah B. Setelah itu lanjut, kita gambar baris ke-1 kolom ke-3, yaitu yang ini. Jadi dari Q0 ke Q0, balik ke dirinya sendiri, ke state dia sendiri dengan input yaitu C. Gampang kok ya. Lanjut, Q1, Q1, berarti dia kembali ke state dia sendiri dengan input A. Setelah itu, dari Q1 ke Q0. Saya gambar dari Q1 ke Q0 dengan inputnya adalah B. Nah, kalau ada gambar seperti ini kan ambigu. B ini ikut mana? Ikut yang panah ini atau ini? Setiap kali saya menggambar, ya, untuk inputnya itu selalu berada di awal panah. Jadi, kalau ada B kayak gini, maka B ini adalah miliknya panah yang ini. Karena di awal. Ini kalau ikut panah yang ini, yang merah ini kan berarti di akhir, bukan. Jadi B-nya ini selalu berada di awal panah. Itu. Jadi kita sepakati bahwa input itu kita nulisnya di awal panah ya. Mungkin kalau misalkan fungsi transisinya sedikit itu enggak seberapa pengaruh, tetapi ketika fungsi transisinya sudah mulai banyak nanti akan sangat berpengaruh. Di menghindari ambigu ya. Gitu.
Jadi untuk input ya A, B, C itu kita taruh di awal panah gitu. Lanjut Q1 ke Q3 dengan input C. Nah, ini dengan input C. Sama posisinya di awal dari panah tersebut. Lanjut Q2 ke Q3. Ini ya, Q2 ke Q3 dengan input yaitu A. Lanjut Q2 ke Q1. Inputnya apa? Inputnya adalah B. Lanjut Q3 dengan input Q0. Dengan input A berakhir di Q0. Setelah itu Q3 dengan input B berakhir di Q1. Untuk yang kurawal ini kan kosong, maka kita skip aja. Jadi setelah ngerjakan yang ini, lanjut loncat ke yang ini gitu. Terus lanjut ke Q3 dengan input C berakhir di Q2. Nah, sudah selesai. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Untuk menggambar diagram jika yang diketahui adalah tabel transisi. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Gampang kok ya sebenarnya ya, otomata itu. Cuma main logika aja dari mana di gambar panah dari titik A digambar ke titik B, dikasih inputnya apa gitu. Terus lanjut ke soal evaluasi tadi ya. Jadi ada 2 soal. Diketahui state awalnya, state akhir, terus diketahui tabel transisinya. Terus silakan dicari key atau state, lalu cari sigma atau inputnya, lalu cari delta atau fungsi alihan, lalu digambar diagramnya. Sama, soal ke-1 dan kedua yang diketahui sama dan yang dicari juga sama. Cuma bedanya adalah di final state sama tabelnya. Gitu. Nanti setelah hari Senin tanggal 30 akan ada kuis di mana di situ silakan dicek ya kertas kalian jangan sampai hilang. Di situ nanti akan ada kuis isinya adalah string-string. Jadi misalkan string ABC diterima atau ditolak. Jadi jawabannya cuma diterima, ditolak gitu. Jadi nanti jangan sampai hilang untuk lembar jawaban yang minggu ke-10 karena itu bisa menjadi patokan kalian untuk mengerjakan kuis. Kuis itu yang berupa kayak UTS kemarin pilihan ganda. Sebagai acuan untuk mengerjakan kuis hari Senin tanggal 30 gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Berapa orang ini? Yang di sini 9 orang ya. Oke. Nggak ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Yang baru gabung ya, jangan lupa ngerjakan di Elitak ada 2 soal evaluasi yaitu di minggu ke-9 dan juga di minggu ke-10 ya. Terus untuk rekaman ini nanti saya akan upload di YouTube lalu linknya saya sertakan di Elitak. Oke, saya stop dulu recording.